Salam NKRI Mas Bro. Siapa yang akan dicalonkan PDIP sebagai Cawapres 2024 ternyata sangat tergantung pada Jokowi, bukan Mega. Kok bisa? Simak videonya ya. Mas Bro, Minggu 13 Juni 2021, Rapimnas Seknas Jokowi digelar. Rapimnas para relawan Jokowi ini menunggu perintah Jokowi untuk mendukung siapa di Pilpres nanti. Jokowi masih meminta para relawannya yang sudah ikut mengantarkannya menjadi presiden 2 kali untuk bersabar. Tidak usah tergesa-gesa. Nggak usah tergesa-gesa. Nggak usah gerusa-gerusu katanya. Memang relawan Jokowi ini selain jumlahnya yang sangat banyak, juga militansinya yang luar biasa. Bisa jadi kekuatan relawan Jokowi ini tak kalah dengan PDIP yang mengusungnya. Bedanya, kalau PDIP itu partai politik yang bisa mengusung capres-cawapres, relawan tidak. Tapi kekuatan memenangkannya bisa jadi lebih dahsyat relawan daripada partai politik. Itulah sebabnya mengapa Jokowi justru sering mengabaikan posisinya sebagai petugas partai seperti yang sering didengung-dengungkan Megawati. Dan sebaliknya, Jokowi sangat memerhatikan para relawannya, termasuk dalam hal berbagi kue. Lantas bagaimana ceritanya kok pencapresan Puan itu sangat tergantung pada Jokowi dan tidak bergantung pada Mega? Berikut analisanya. Elektabilitas Puan yang sangat rendah tentu tak bisa dikerek bila hanya mengandalkan partai. Kita bisa lihat bagaimana ketua pemenangan pemilu PDIP yang juga orang dekat Puan kerjanya justru menjauhkan Puan dari konstituennya. Tak simpatik blas. Juga Effendi Simbolon, politisi senior PDI yang memasangkan Puan dengan Anies, itu kan kerja-kerja tak cerdas yang kontraproduktif. Bahkan survei terbaru yang dikeluarkan SMRC menyimpulkan Ganjar Pranowo dinilai masih berpeluang menang sebagai capres kendati tanpa dukungan PDIP. Nah, kebalikannya dengan Puan, elektabilitasnya jeblok meski dijagokan dan digembor-gemborkan PDIP lewat baliho di mana-mana. Dalam surveinya, SMRC telah menjajaki survei dengan skenario Ganjar maju sebagai capres tanpa dukungan Partai Banteng Moncong Putih. Dari ketiga kandidat yaitu Ganjar, Prabowo dan Anies Baswedan, hasilnya Ganjar unggul. Ganjar mendapat 35,3%, disusul Prabowo 30,8% dan Anies Baswedan 25,5%. Skenario ini dilakukan menyusul gonjang-ganjing di internal PDIP terkait kemungkinan Ganjar tak diusung PDIP. Popularitas Ganjar Pranowo yang meroket itu tak lepas dari kerja-kerja militan para relawan, baik itu relawannya Ganjar maupun relawannya Jokowi. Kalau misalnya PDIP tetap ngotot mencalonkan Puan dan mengesampingkan Ganjar tanpa dukungan Jokowi, itu sangat berisiko dan sangat menyulitkan langkah Puan. Bila Jokowi mengarahkan telunjuknya untuk Ganjar yang layak didukung,
habislah Puan. Apalagi ia berpasangan dengan Prabowo yang menurut survei SMRC elektabilitas Prabowo dalam 6 tahun terakhir ini stagnan. PDIP juga harus berhati-hati dalam mengajukan calon presiden dan wakil presidennya ini. Bila salah figur, bukan saja capres dan cawapresnya yang diusung akan keok, taruhannya bisa jadi PDIP akan jeblok. Ini mengingatkan kita judul kumpulan cerpen A.A. Nafis, robohnya suro kami. Bisa-bisa dipelesetkan menjadi robohnya partai kami. Itulah sebabnya jauh-jauh hari kepada sukarelawannya, Jokowi berpesan agar sabar menunggu dan melihat peta politik yang berkembang. Pada saatnya, Jokowi akan menentukan kemana kapal besar relawan Jokowi akan berlabuh. Ke Puankah atau ke Ganjar? Tapi Jokowi sudah memberi sinyal dengan tidak menghadiri pemberian gelar profesor kepada Megawati dan memilih ke Semarang menyambangi Ganjar. Berkait dengan kewaspadaan agar partai tak roboh inilah yang nampaknya menjadi kunci yang pada akhirnya Mega harus tunduk pada Jokowi. Bisa saja ada opsi bila Puan ingin memenangi Pilpres bersama Prabowo Capres, Puan Cawapres, dan didukung Jokowi dengan kapal relawannya yang begitu besar dan kuat, maka suksesi kepemimpinan di PDIP pasca Megawati adalah Jokowi. Jokowi sebagai Ketua Umum PDIP. Megawati harus memilih Puan sebagai Cawapres atau sebagai Ketua Umum PDIP. Tidak mungkin keduanya. Apabila kompromi itu terjadi, maka semua akan terselamatkan. Puan jadi Wapres, PDIP tetap berjaya di bawah Jokowi. Lantas bagaimana dengan nasib Ganjar? Ganjar itu kan kader PDIP yang sangat setia dan loyal kepada partai. Ia bisa bersabar menjadi menteri dulu untuk pemanasan Pilpres berikutnya. Tapi bila ternyata Puan tetap dipaksakan maju nyapres tanpa dukungan Jokowi, bisa dipastikan perolehan Puan dan PDIP akan jeblok karena kapal besar relawan Jokowi akan tetap berlabuh ke Ganjar meski dengan partai apapun pengusungnya. Dan simpatisan PDIP yang selama ini memilih PDIP karena faktor Jokowi akan lari dari PDIP. Jadi Mas Bro, sabar ya. Pilpres masih jauh. Tapi mengawal dan menyiapkan pemimpin masa depan yang bisa membawa negeri ini berjaya tetap harus dilakukan. Tetap gunakan akal sehat dan nurani. Karena dengan akal sehat dan nurani, negeri ini akan selamat dalam bingkai NKRI. Semoga bermanfaat. Salam persatuan di dalam keberagaman.